Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Fudhal bin Iyad lahir di Khurasan, di kawasan Abyad. Setelah ia tumbuh besar, pada masa mudanya ia berada di puncak kekejian dan kerusakan, yaitu merampok, dan beliau pun bertaubat dan ia pindah ke Kufah. Kemudian semakin memperkaya ilmu di sana di tangan para syekh besar pada masanya. Setelah itu ia menjadi tokoh yang diteladani. Tutur kata dan perbuatan menjadi ulama besar panutan yang diikuti. Ia juga pernah menasihati Khalifah Harun ar-Rasyid ketika bersilaturahim di kediamannya. Dan bagaimana kelanjutannya, tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Diriwayatkan dari Al-Fadl bin Rabi, ia berkata, Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid melaksanakan ibadah haji. Kemudian ia datang menemuiku. Aku segera keluar dan berkata, Wahai Amirul Mukminin, andai engkau mengirim utusan untuk memanggilku, aku pasti datang kepadamu. Ar-Rasyid berkata kepadanya, Wahai Fadl, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatiku, maka carilah seseorang untuk aku tanyai. Aku berkata kepadanya, di sini ada Sufyan bin Uyainah. Kemudian Ar-Rasyid mendatangi Sufyan. Lalu aku mengetuk pintu. Ia bertanya, siapa itu? Aku menjawab, penuhilah panggilan Amirul Mukminin. Ia segera keluar dan berkata, Wahai Amirul Mukminin, andai engkau mengirim utusan untuk memanggilku, aku pasti datang kepadamu. Ar-Rasyid berkata kepadanya, ambillah bantuan yang kami bawakan untukmu ini, semoga Allah merahmatimu. Kemudian Ar-Rasyid berbincang beberapa saat dengannya. Setelah itu Ar-Rasyid bertanya kepada Sufyan, apa engkau punya hutang? Sufyan menjawab, iya. Kemudian Ar-Rasyid berkata kepadaku, wahai Abu Abbas, lunasilah hutangnya. Saat kami pergi, Ar-Rasyid berkata kepadaku, temanmu itu sama sekali tidak memberikan jawaban atas apa yang sedang aku cari. Carilah seseorang untuk aku tanyai. Aku berkata kepadanya, di sini ada Abdul Razak bin Himam. Ar-Rasyid berkata, kalau begitu, ayo kita pergi menemuinya. Kami mendatangi Abdul Razak. Lalu aku mengetuk pintu. Ia bertanya, siapa itu? Aku menjawab, penuhilah panggilan Amirul Mukminin. Ia segera keluar dan berkata, wahai Amirul Mukminin, andai engkau mengirim utusan untuk memanggilku, aku pasti datang kepadamu. Ar-Rasyid berkata kepadanya, ambillah bantuan yang kami bawakan untukmu ini, semoga Allah merahmatimu. Kemudian Ar-Rasyid berbincang beberapa saat dengannya. Setelah itu Ar-Rasyid bertanya kepadanya, apa engkau punya hutang? Abdul Razak menjawab, iya. Kemudian Ar-Rasyid berkata kepadaku, wahai Abu Abbas, lunasilah hutangnya. Saat kami pergi, Ar-Rasyid berkata kepadaku, temanmu itu sama sekali tidak memberikan jawaban atas apa yang sedang aku cari. Carilah seseorang untuk aku tanyai. Aku berkata kepadanya, di sini ada Fudhal bin Iyad. Ar-Rasyid berkata, kalau begitu ayo kita pergi menemuinya. Kami mendatangi Fudhail. Ternyata ia sedang sholat membaca satu ayat Al-Quran yang ia ulang-ulang. Kemudian Ar-Rasyid berkata, ketuklah pintunya. Aku pun mengetuk pintu. Ia bertanya, siapa itu? Aku menjawab, penuhilah panggilan Amirul Mukminin. Ia berkata, apa urusanku dengan Amirul Mukminin? Aku berkata, subhanallah, bukankah engkau wajib taat? Bukankah ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, orang mukmin tidak boleh menghinakan dirinya. Fudhal turun lalu membuka pintu. Setelah itu ia naik ke atas kemudian memadamkan lampu. Kemudian ia kembali ke salah satu sudut rumah. Kami masuk dengan meraba-raba karena gelap. Lalu tangan Harun ar-Rasyid lebih dulu mengenai Fudhal sebelum tanganku mengenainya. Lantas Fudhal berkata, betapa lembut tangan ini jika saja ia selamat dari siksa Allah esok hari. Kemudian aku berkata dalam hati, malam ini akan berbicara kepada Ar-Rasyid dengan kata-kata bersih dari hati yang bertakwa. Ar-Rasyid berkata kepadanya, ambillah bantuan yang kami bawakan untukmu ini, semoga Allah merahmatimu. Fudhal berkata, ketika Umar bin Abdul Aziz penjabat khilafah, ia memanggil Salim bin Abdullah, Muhammad bin Ka'ab al-Khurazi dan Raja bin Haywah. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada mereka, aku diuji dengan cobaan ini, maka sampaikan saran kalian kepadaku. Umar menganggap khilafah sebagai ujian, sementara engkau dan sahabat-sahabatmu menganggapnya nikmat. Salim bin Abdullah berkata kepadanya, jika engkau ingin selamat esok hari dari sisa Allah, maka berpuasalah terhadap dunia dan jadikan kematian sebagai bukamu. Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi berkata kepadanya, jika engkau ingin selamat esok hari dari siksa Allah, maka anggaplah orang tua kaum muslimin sebagai ayahmu, yang pertengahan di antara mereka sebagai saudaramu, dan kecil di antara mereka sebagai anakmu. Maka hormatilah ayahmu, muliakanlah saudaramu, dan sayangilah anakmu.
Raja bin Haywa berkata kepadanya, "Jika engkau ingin selamat esok hari dari siksa Allah, maka sukailah untuk kaum muslimin apa yang engkau sukai untuk dirimu sendiri, dan bencilah untuk mereka apa yang engkau benci untuk dirimu sendiri. Lalu setelah itu silahkan engkau mati jika engkau mau. Aku Fudail ingin mengatakan satu hal kepadamu. Aku sangat mengkhawatirkan dirimu pada hari kaki terpeleset. Apakah ada orang yang memberikan nasihat seperti ini kepadamu, wahai Harun?" Harun ar-Rasyid menangis sejadinya hingga tidak sadarkan diri. Kemudian aku berkata kepadanya, "Fudail, bersikap lemah lembutlah terhadap Amirul Mukminin." Ia berkata kepadaku, "Wahai Ibnu Ummi Rabi, engkau dan sahabat-sahabatmu membunuhnya." Tapi aku bersikap lemah lembut kepadanya. Setelah itu Harun ar-Rasyid siuman dan berkata, "Berilah aku nasihat lagi, semoga Allah merahmatimu." Fudail berkata, "Wahai Amirul Mukminin, telah sampai berita kepadaku bahwa salah seorang pegawai Umar bin Abdul Aziz mengadu kepadanya. Lalu Umar mengirimkan surat kepadanya, 'Wahai saudaraku, aku ingatkan dirimu pada tidak bisa tidurnya para penghuni neraka di dalam neraka, di samping mereka kekal selamanya di dalamnya. Dan jangan sampai engkau berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu menjadi akhir janjimu dan putusnya harapanmu.' Setelah membaca isi surat, ia bergegas menempuh perjalanan jauh hingga menemui Umar bin Abdul Aziz. Umar bertanya kepadanya, 'Ada perlu apa engkau datang?' Ia menjawab, 'Jantungku copot karena isi suratmu. Aku tidak akan pernah lagi memegang kepemimpinan sampai bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala.' Harun ar-Rasyid menangis sejadinya, lalu berkata, 'Berilah aku nasihat lagi, semoga Allah merahmatimu.' Fudail berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, Abbas paman al-Mustafa suatu ketika datang kepada Nabi lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, angkatlah aku sebagai pemimpin untuk memegang kekuasaan.' Nabi berkata kepadanya, 'Sesungguhnya kekuasaan itu penyesalan pada hari kiamat. Jika kau bisa untuk tidak menjadi pemimpin, maka lakukanlah.' Harun ar-Rasyid menangis sejadinya, lalu berkata, 'Berilah aku nasihat lagi, semoga Allah merahmatimu.' Fudail berkata, 'Wahai orang rupawan, kaulah yang akan ditanya Allah pada hari kiamat tentang rakyat sebanyak ini. Maka dari itu, jika engkau bisa melindungi wajahmu itu dari neraka, maka lakukanlah. Jangan sampai di hatimu tersimpan tipuan terhadap seorang pun di antara rakyatmu, baik pada pagi maupun petang hari, karena Nabi pernah bersabda, siapa masuk ke pagi hari dalam keadaan penipu mereka, kaum muslimin, dia tidak mencium bau surga." Harun ar-Rasyid menangis lalu bertanya, "Apakah engkau punya utang?" Fudail menjawab, "Iya, utang kepada Rabbmu yang akan dia perhitungkan kepadaku. Celakalah aku jika dia bertanya kepadaku. Celakalah aku jika dia mendebatku. Celakalah aku jika aku tidak mendapat ilham untuk mengemukakan alasanku." Harun berkata, "Maksudku utang sesama manusia." Fudail berkata, "Rabbku tidak memerintahkan aku seperti itu. Dia memerintahkan aku mengesahkannya dan taat pada perintahnya. Allah berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberikan makan kepadaku. Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56-58. Harun berkata kepadanya, "Ini ada uang 1000 dinar, ambillah uang ini. Gunakanlah untuk menafkahi keluargamu dan memperkuat dirimu untuk menjalankan ibadah kepada Rabbmu." Fudail berkata, "Subhanallah, aku menunjukkan jalan keselamatan kepadamu, tapi engkau justru memberikan imbalan seperti ini. Semoga Allah menyelamatkan dan memberikan bimbingan kepadamu." Setelah itu Fudail diam dan tidak berbicara kepada kami lagi. Kami keluar dari rumahnya. Saat kami tiba di pintu, Harun berkata, "Wahai Abu Abbas, jika engkau menunjukkanku kepada seseorang, maka tunjukkan aku kepada orang seperti dia ini. Dia ini pemimpin kaum muslimin." Uang setelah itu, salah seorang istri Fudail masuk dan berkata, "Kamu ini, engkau sendiri tahu kesempitan hidup yang kita alami. Andai engkau menerima itu untuk memberikan kelapangan kepada kami." Fudail berkata kepadanya, "Perumpamaan diriku dan kalian laksana suatu kaum memiliki seekor unta yang mereka memakan dari hasil kerja unta itu. Lalu setelah unta itu tua, mereka menyembelihnya dan memakan dagingnya." Ketika Harun mendengar percakapan tersebut, ia berkata, "Kita masuk lagi. Mudah-mudahan ia mau menerima uang ini." Saat mengetahui hal itu, Fudail keluar lalu duduk di atap pintu ruangan. Lalu Harun datang dan duduk di sampingnya. Harun berbicara kepadanya, tapi tidak menyahut kata-katanya. Ketika kami berada dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba seorang budak wanita hitam keluar dan berkata, "Hai kamu, engkau telah menyakiti Syekh sejak tadi malam. Maka pergilah, semoga Allah merahmatimu."
Akhirnya Harun ar-Rasyid berlalu. Inilah kisah hidup Fudail bin Iyad yang telah disampaikan dan diriwayatkan melalui penuturan orang-orang yang semasa dengannya dan mengenalnya, serta memuliakan kedudukannya. Sudah mengandung pelajaran dan nasihat-nasihat yang dapat diambil berupa keteladanan dan hikmah. Kita memohon kepada Allah agar berkenan membimbing kita semua menuju hidayah seperti hidayah yang dihadapkan Fudail bin Iyad kala ia bertobat dan kembali. Sehingga layak jika disebut Harun ar-Rasyid dia sebagai pemimpin kaum muslimin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.